Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama lagi di dalam suasana bulan Ramadan, suasana yang menggembirakan untuk semuanya, suasana yang menjadi waktu-waktu yang sangat ditunggu bagi kita semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dan pada akhirnya pada penghujung bulan Ramadan ini kita semua merasa bahagia, kita semua merasa senang karena kita akan mendapatkan upah atau bayaran dari ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan, baik puasa, ibadah qiraatil Quran, sedekah dan lain sebagainya. Di penghujung bulan Ramadan ini kita sangat berharap, optimis bahwa semua dosa-dosa yang kita laksanakan, yang pernah kita lakukan, besar harapan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, tentu kita sangat berharap di penghujung bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak lupa bahwa ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini melulu atau hanyalah untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Maka di penghujung Ramadan ini, meskipun kita pantas berbahagia, kita pantas bersenang, bersukaria, namun kita tidak melupakan hakikat dari ibadah yang telah kita laksanakan. Kita tidak lupa diri, senantiasa kita mengontrol diri kita agar kita tidak kembali lagi seperti apa waktu sebelum Ramadan sekarang ini. Pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, selain ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang berlimpah atas segala jerih payah yang kita laksanakan baik siang maupun malam. Namun yang tidak kalah penting yang perlu kita laksanakan adalah kita saling bermaaf-maafan antar sesama manusia. Karena selain dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kita pernah berbuat dosa kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat kita bertobat atau mohon ampunan dari Allah cuma hanya 3 syaratnya. Yang pertama adalah kita meninggalkan maksiat yang telah kita laksanakan. Yang kedua, kita berjanji di dalam hati tidak akan mengulangi kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, kita merasa menyesal atau dalam bahasa Jawa kita getun karena pernah melaksanakan maksiat. Cukup 3 itu, maka insya Allah Allah memberikan ampunan kepada kita jikalau kita benar-benar melaksanakan syarat-syarat taubat tadi dengan sepenuh-penuh hati. Namun ketika kita mempunyai dosa dan kesalahan kepada sesama makhluk, sesama manusia, maka syaratnya tambah 1 lagi, yaitu kita mendapatkan maaf atau mendapatkan halal atau mendapatkan kerelaan dari orang yang pernah kita sakiti, pada orang yang pernah kita dzalimi. Pemirsa Mutiara Ramadan yang berbahagia, maka penting sekali di penghujung bulan Ramadan ini, selain kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita meminta maaf kepada sesama manusia. Maka sangat tepat jika kebudayaan di negara kita, negara Indonesia ini, di setiap penghujung bulan Ramadan memasuki bulan Syawal,
kita mengadakan acara halal bihalal. Karena inti dari acara halal bihalal atau sawalan adalah kita saling mohon maaf, saling minta maaf. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada makhluk atau manusia, mudah-mudahan bisa terampuni, sehingga kita bisa lahir kembali sebagai manusia yang bersih, suci, fitri. Setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, setelah kita mendapatkan maaf atau mendapatkan kerelaan dari orang-orang yang pernah kita dolimi, insya Allah kita akan suci lahir dan batin. Pemirsa Mutiara Ramadan yang kami hormati, selanjutnya pada penghujung bulan Ramadan ini kita sering mengadakan acara-acara yang sifatnya adalah komunitas seperti sawalan, baik di tingkat yang paling rendah, sesama keluarga, di dalam masyarakat, rukun tetangga, dan lain sebagainya. Di dalam acara tersebut biasanya kita saling bersalam-salaman. Menjadi budaya kita, budaya Jawa, bahwa kita setiap bertemu dengan orang, kita sangat dianjurkan untuk saling bersalam-salaman. Nah, makna apakah di balik salaman tersebut? Apakah ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufirallahu lahuma qabla ayyatafarraqa." Yang artinya tidak ada orang muslim, tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian saling bersalam-salaman, maka Allah akan mengampuni dosa keduanya sebelum kedua orang tersebut berpisah. Maka sangatlah dianjurkan kita bertemu dengan siapapun, kita bersaling bersalam-salaman, saling memaaf-maafkan. Namun tidak lupa, bukan hanya sekedar salaman tangan dengan tangan, tetapi kita juga saling memberikan keselamatan, memberikan kedamaian di dalam hati kita. Kita tebarkan kedamaian kepada orang lain. Pada akhirnya kesimpulan dari sedikit yang saya sampaikan ini adalah, marilah kita sambut bulan-bulan setelah bulan Ramadan ini dengan semangat untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Paling tidak bisa menyamai ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Dan tidak kalah penting, marilah kita jaga hati kita yang bersih suci ini. Mudah-mudahan tidak lagi dikotori dengan dosa dan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.